Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para dewan juri dan juga rekan lawan bicara kami dari tim pro terhadap mosi debat kali ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Aprilia Inka Prasasti, sebagai representatif dari SMAK Santo Fransiskus Xavierus Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pembicara dari tim kontra terhadap mosi debat kali ini, yang mana membahas Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Di sini, saya selaku tim kontra terhadap mosi debat kali ini menyatakan ketidaksetujuan akan tes kelayakan bagi para orang tua sebelum memiliki anak. Langsung saja kita ke argumentasi yang pertama, bahwasanya asesmen atau uji kelayakan tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui atau mengukur kesiapan dari para pasangan atau orang tua untuk memiliki keturunan. Selain itu juga, kebijakan ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang mana yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, ataupun agama untuk menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Dengan diberlakukannya kebijakan ini nantinya akan melanggar HAM yang ada atau hak asasi manusia yang ada. Selain itu juga HAM atau aturan yang telah disebutkan tadi itu yang mana pada pasal 16 ayat 1 yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk memiliki keturunan merupakan aturan yang sudah diatur secara yuridis formal dalam hukum positif Indonesia, yang mana hukum ini sudah melekat dalam diri seorang pribadi yang telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga, tes uji kelayakan ini melanggar hak fetus nomor 39 tahun 1999, yang mana hak fetus ini berbunyi ialah seseorang individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk melanjutkan keturunan. Jadi kami sangat tidak setuju dengan apa yang telah diutarakan oleh tim pro sebelumnya, bahwasanya tim pemerintah begitu menekankan pada keadilan dan juga sangat mengatur hak individu. Sudah jelas-jelas bahwasanya bila mana kebijakan ini akan diterapkan, hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia yang sudah melekat dalam diri seorang pribadi dan juga begitu membatasi kebebasan dari seorang individu tersebut untuk memiliki keturunan. Lalu argumentasi saya selaku tim kontra, argumentasi saya yang kedua selaku tim kontra, tim pemerintah tadi menyebutkan bahwasanya keluarga dijadikan ajen utama untuk pembentukan moral seorang anak. Di sini kami sangat-sangat membantah. Mengapa demikian? Keluarga bukanlah satu-satunya agent untuk dijadikan cara sebagai pembentukan moral anak. Yang mana hal ini selaras seperti yang dikatakan oleh para ahli Harshon dan juga May pada tahun 1928 sampai 1930. Para ahli ini berpendapat bahwasanya pendidikan moral atau karakter seorang anak terbentuk dari proses pembelajaran yang ada dalam satuan atau dunia pendidikan. Selain itu juga pendidikan etika atau moral dari seorang individu atau seorang anak tersebut dilakukan dengan cara pengklarifikasian nilai aturan-aturan sekolah, dan yang paling menjadi poin utama dari pembentukan moral seorang anak ini juga berasal dari keadaan stabilitas masyarakat. Pola asuh anak berangkat dari berbagai latar belakang orang tua yang berbeda-beda, dan pola asuh anak ini berangkat dari berbagai faktor, baik
berangkat dari berbagai banyak faktor, bukan hanya dari psikologi orang tuanya saja. Sebagai contoh, sekarang pada tahun 2023 saja banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak pejabat yang notabene-nya mereka lahir dari latar belakang orang tua yang berpendidikan cukup tinggi dan juga ekonomi yang cukup, sehingga sudah sangat jelas dikatakan atau sudah sangat jelas ditekankan bahwasanya orang tua bukanlah yang menjadi agent utama dalam pembentukan moral anak, tetapi itu juga bergantung dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah atau satuan pendidikannya. Selain itu juga, bila mana sistem assessment yang akan dilakukan nantinya akan menimbulkan pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini akan malah berdampak negatif bagi moral anak tersebut. Mengapa demikian? Karena melalui pola asuh otoriter ini, seorang anak akan dibatasi dengan aturan-aturan yang keras. Selain itu juga, kebijakan ini sangat tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin, yang mana beliau mengatakan jangan menunda untuk menikah dan memiliki keturunan. Karena apa? Agar terciptanya keseimbangan, jadi pertumbuhan mesti ditingkatkan. Karena kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang pada tahun 2023 lebih dominan masyarakat yang berusia tua yang sudah tidak produktif lagi ketimbang dengan masyarakat yang berusia produktif. Sehingga memiliki keturunan ini begitu sangat ditekankan agar menciptakan proporsi penduduk produktif di Indonesia pada tahun 2045 yang seimbang. Di sini saya selaku tim kontra juga memberikan beberapa solusi. Solusi yang pertama bahwasanya pola asuh seorang anak ini bukan hanya dilakukan melalui tes saja, tetapi yang harus menjadi kita titik beratkan atau yang menjadi fokus utama yang akan kita lakukan adalah peningkatan kualitas pendidikan serta pendampingan bagi calon-calon orang tua ataupun pengantin. Selain itu juga, selaras dengan program BKKBN, kita harus melakukan pemfokusan pada program jumlah anak dan jarak anak, seperti yang telah dikatakan yang telah dibeberkan oleh BKKBN bahwasanya target kelahiran wanita subur pada tahun 2025 itu 2 sampai 3 anak dan juga jarak ideal antar kelahiran itu sekitar 2 sampai 4 anak. Jadi di sini saya selaku tim kontra begitu tidak setuju atas pernyataan argumentasi dari tim pemerintah terhadap mosi debat kali ini. Karena berdasarkan beberapa argumentasi, data, fakta, dan juga solusi yang kami telah beberkan, kami begitu yakin untuk memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.